Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita kembali lagi bertemu di webinar Alisat Syadka. Hari ini kita akan mencoba training tentang Google Sites ya, di mana kita akan bisa mendapatkan membuat sebuah site sederhana dengan platform Google ya. Itu nanti mungkin di tengah-tengah acaranya kita bisa praktek bersama Mr. Roni. Kemudian bisa tanya jawab juga nanti di selang-seling acaranya. Terakhir nanti dimohon untuk diisikan feedback form sebelum meninggalkan meeting, mohon diisi dulu. Kemudian nanti juga di tengah-tengah meeting kita akan log meetingnya ya. Jadi kalau ada pertanyaan atau apa nanti silakan komentar di kolom chat. Di sini juga ada Miss Atik ya yang membantu kita. Baik, demi mempersingkat waktu kita mulai aja. Waktu dan tempat kami persilakan Mr. Roni. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Agung atas bantuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih pada lemas, ini belum pada sarapan kayaknya ini ya, Pak Agung. Baik, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du, pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam selalu terlimpah curah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelumnya teman-teman saya ucapkan terima kasih jazakumullah khair atas kehadirannya. Oke, untuk mengikuti sesi ini ya, kita akan sharing bareng saja ya. Tentu yang lebih expert di sini itu saya yakin lebih banyak ya. Ini ada Miss Atik, ada Miss Ismi, Mr. Bayat juga udah biasa mencoba ya, dan juga yang lainnya saya yakin bisa lah ya. Kita sharing aja bagaimana sih membuat Google Site ini. Nah, tentu biar terbayang ya Google Site itu seperti apa, tampilannya seperti apa. Nah, mungkin saya akan memberikan gambaran atau sebuah contoh yang sudah dibuat oleh teman-teman. Nah, ini yang dibuat oleh Miss Atik ya di term kemarin. Nah, ini tampilannya seperti ini ya, gitu. Nah, ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan division masing-masing ya. Kalau KG atau P1 mungkin lebih colorful ya, gitu. Untuk upper primary apalagi secondary JC mungkin tidak harus begini ya, gitu. Nah, ini bisa juga klik next. Nah, biasanya Google Site ini digunakan untuk pada saat recorded learning ya. Cuman ini masih punya YouTube ya, harusnya record sendiri nanti. Oke. Nah, jadi pada saat recorded, biasanya kan kalau nggak ditampilin Google Site itu langsung di-share link YouTube-nya gitu. Akan tetapi kan pasti ada beberapa hal, instruksi gitu ya, ataupun misalkan ada worksheet-nya gitu ya. Belum ada kalau ada kuis, tentu ini akan menjadi kompleks ya gitu. Kalau misalkan kita share di worksheet instruction-nya itu terlalu banyak link. Nah, tetapi kalau dengan Google Site ini semua bisa kita masukkan ke sini ya. Tadi yang pertama, halaman pertama itu instruction-nya, ini yang kedua ini recorded-nya, nanti tentu video yang dibuat oleh teman-teman gitu ya. Kemudian juga kalau ada quizzes, nah ini bisa ditampilkan di sini, dan bisa juga running di sini gitu ya. Jadi nggak mesti harus keluar tab-nya gitu. Kalau ada worksheet dan lain sebagainya gitu. Jadi ini kurang lebih gambaran ya gitu. Tentu ini penampilan hanya cangkang gitu ya gitu. Tentu yang kita akan fokuskan di sini cangkangnya, biar bagaimana biar siswa itu menarik ya gitu. Jadi kalau konten tentu itu lebih penting ya gitu. Jadi yang salah itu kalau misalkan kita hanya memperhatikan cangkang, kontennya lupa ya gitu. Tetapi juga tidak kemudian yang penting konten, sehingga cangkang ini tidak diperlukan, tidak juga ya, karena tentu ini justru untuk agar siswa itu tertarik gitu ya. Jangankan
primary one, primary two, secondary JC, atau kita juga kalau tampilannya menarik tentu akan merasa ya ingin mencobanya. Nah sebenarnya sebagian teman-teman juga membuat di Google Form ya. Nah cuman di Google Form itu tentu tampilannya itu ya, tampilannya tuh flat, datar gitu ya. Ya warnanya tidak bisa kita ubah. Tapi kalau Google Site ini ya seperti tadi dijelaskan oleh Pak Agung, itu adalah tools yang digunakan untuk menciptakan sebuah custom website ya. Gitu. Jadi teman-teman bisa mau apa aja bisa. Nah ini contoh yang dibuat oleh Miss Ismi. Ini untuk review. Jadi untuk review juga jadi kita nggak usah mengasihkan 10 link misalnya atau 5 HBL gitu ya. Nah, kita cukup aja ngasih satu website ya. Ya misalkan ini linknya. Nah, Miss Ismi ini membuatnya seperti ini. Ini untuk previous lesson. Jadi tinggal klik previous lesson. Nah, nanti muncul seperti ini. Oh, ini ada matematik week 2, meeting 1 ya, meeting ini mungkin berbagai kelas disatuin. Nah, sampai week 4 ya. Dari week 2 sampai week 4. Jadi biasanya week 4 kita kan ada formative online test. Nah, ada juga test practice di sini. Nah, test practice ini Google Form. Jadi bisa juga Google Form ini dimasukkan ke sini. Ya, jadi kalau teman-teman udah pernah membuat blogspot, ya sebenarnya hampir sama ya seperti itu. Oke, itu salah satu gambarannya. Nah, sekarang bagaimana sih cara membuatnya? Nah, teman-teman, silakan sekarang bisa ke google.com ya. Silakan teman-teman semua ke google.com atau mau ke Gmail-nya atau mau ke site .google.com boleh juga. Nah, ya. Sama-sama kita biar gampang ke google.com aja dulu lah. Tapi pastikan teman-teman sudah sign in ya. Oke, kalau sudah boleh raise your hand di aplikasi Zoom-nya untuk memastikan teman-teman sudah berhasil ke google.com. Nah, misalnya ini udah, terima kasih misalnya. Oke, Miss Ai juga sudah. Miss Rahmi sudah. Oke, kita pelan-pelan ya teman-teman, mohon bersabar. Karena kita ingin memastikan semua bisa ya gitu, dan praktek tidak hanya mendekat. Jangan dulu di lower hand, tetap raise your hand aja dulu. Oke, biar kita tahu berapa orang yang sudah bisa. Nah, raise hand aja ya, jangan kasih jempol. Karena kalau jempol sesaat kayak. Udah ya? Oke. Beberapa belum. Silakan Miss yang belum silakan klik google.com ya. Seranjar, ayo. Reaction aja, tepuk tangan atau jempol ya. Jangan reaction. Oke. Saya anggap udah ya. Oke, kita lanjut. Nah, klik sebelah sini, teman-teman perhatikan. Klik di sebelah kanan atas. Ya. Bentar ini. Nah, nanti di kanan bawah tengah itu ada sites ya. Oke, klik lagi, klik kanan atas. Ya, yang ada grid itu. Main square. Nanti klik sites ya. Oke, kita klik ya. Kita klik, nanti akan ke sites.google.com. Nah, teman-teman juga kalau tidak ada icon Google Site-nya, bisa juga klik aja URL-nya langsung di tab teman-teman, langsung sites.google.com. Ya, kita coba misalkan. Nah, seperti ini ya.
Oh, BEM ya, ada tuh. Oke, kalau udah silakan teman-teman untuk resen lagi. Nah, mungkin dari sini Pak Agung udah log meeting aja Pak Agung. Ya, udah. Nah, oke, udah ya, sip. Karena nanti bingung nanti kalau di tengah-tengah baru gabung ini gimana. Oke, terima kasih teman-teman. Ini udah semua ya. Kita cek dulu. Bentar, sabar ya. Udah lewat. Oh, udah dilawar. Oke, nggak apa-apa. Oke. Kita lanjut ya. Udah. Iya. Nah, kemudian setelah itu, untuk membuat baru itu nanti klik yang ini. Ya, sebelah kiri ada yang tulisan blank, nah tanda plus atau start a new site itu bisa langsung diklikin. Ya, silakan teman-teman boleh dicoba klik yang ini yang blank. Oke, boleh raise your hand kalau sudah. Oke. Oke, kalau ada kendala boleh chat ke host ya, nanti host yang akan unmute. Atau seperti tadi saya bilang, boleh juga WhatsApp ke Miss Atik ya, biar smooth acara ini. Oke, udah ya. Oke. Nah, sebelum kita membuat Google Site, saya akan jelaskan dulu untuk apa ini menu-menu yang ada di sini atau icon-icon yang ada di sini. Ya, yang pertama ini ada enter site name untuk namanya nanti seperti apa. Ini your page title-nya, mungkin lebih khusus lagi apa, page-nya mau dijudulin apa. Ya mungkin halaman pertama, halaman kedua nanti mungkin bisa berbeda. Kemudian ini untuk change image, berarti untuk mengubah background yang header ini, ya. Ini jadi headernya. Kemudian di sini ada insert. Nah, insert ini berarti untuk menginsert pembelajarannya, mau berupa text box atau image, ya, atau embed atau URL yang tadi kayak quizzes ya, atau drive, ya, dan termasuk juga ya YouTube dan semuanya ya. Kemudian ini page itu untuk halamannya ya, atau menu submenu nanti. Ini themes-nya itu untuk mengatur huruf yang ini ya. Gitu. Nah, silakan teman-teman boleh memilih menu yang ada di sini. Ya. Misalkan mau ini Aris Total, Diplomat, Vision. Jadi ini nanti akan berpengaruh kepada tampilan warna ataupun pilihan warna. Ya. Ini masih website sederhana ya, karena ini free, jadi tapi tampilannya lumayan lah, gitu. Tapi tidak bisa sebagus yang berbayar ya. Gitu. Dan domainnya ini masih domain site Google. Tapi teman-teman bisa nanti suatu saat domainnya itu menjadi nama teman-teman.com ya. Gitu. Jadi roniafrianamuhammad.com misalkan nanti. Ya. Silakan dicoba. Nah, mungkin saya di sini pilih diplomat aja. Oke, warnanya misalkan ini. Oke. Nah, sekarang silakan menuliskan enter site name-nya. Ya. Jadi site name-nya apa? Ya, misalkan saya Fitri lah. Fitri Matematik misalkan ya. Nah. Oke. Kemudian your page title-nya. Misalkan Fitri, ini bebas ya, ini hanya contoh saja ya. Jadi nggak mesti harus begini juga ya, gitu. Nanti saya jelaskan lebih detail lagi. Nah, misalkan ini aja lah, Fitri Matematik Fitri ya. Oke, mungkin sekarang teman-teman lihat dulu nanti saya kasih waktu untuk mencoba. Sekarang lihat dulu ya, gitu. Jadi pertama nanti teman-teman mengetikkan ini, kemudian change image-nya. Nah, jadi change image-nya nanti klik ini. Nah, nanti klik upload atau select image.
Ya. Kalau sebelum ke sini, teman-teman silakanlah isi dulu ini. Isi dulu ini site name sama title-nya. Oke? Yuk, dicoba. Kalau udah seperti biasa, silakan raise your hand. Ya. Boleh sambil ngopi ya, bisa Ripa. Bisa sambil ngopi ya, biar gak ngantuk ini. Ini kebetulan kopinya nggak ada ini, bisa Ripa nih, harusnya ada ke sini nih. Sambil ngopi, nanti persiapan juga nanti malam-malam Liverpool lawan apa? Everton ya, Ripa. Oke, udah. Yang lain mungkin ditunggu raise your hand-nya. Nah, ini belum pada raise your hand, teman-teman. Silakan. Saya ingin memastikan bahwa teman-teman ini sambil mempraktekannya ya. Jadi, saya mohon dengan segala kerendahan hati saya untuk silakan klik raise your hand. Mr. Anjar boleh lah pakai itu. Ada di menunya Mr. Anjar. Ya. Oke ya, jadi saya ini agak pelan-pelan, saya khawatirnya ada yang merasa kesulitan ya. Jadi mohon maaf kalau misalkan penjelasan saya terlalu slow. Oke, kita lanjut ya. Kita ke change image. Pertama teman-teman perhatikan dulu sebelum praktek. Pertama klik change image. Nanti bisa klik upload, bisa klik select image. Nah, apa bedanya? Kalau upload berarti sesuatu gambar yang sudah ada di komputer teman-teman ya. Jadi saya sudah membuat background-nya sendiri, sudah ada di PC-nya masing-masing, ya sudah buat mungkin di Canva atau PixArt atau ya di Adobe lah. Atau kalau gampangnya kita select image aja yang udah ada di Google aja ya. Gitu. Nah, biasanya udah disediain nih oleh si Google-nya ini galeri ya. Ya, jadi teman-teman boleh mencoba mencari di sini, misalkan ya bebas lah ya yang mana saja. Oke, misalkan saya klik yang ini, nanti berubah tuh. Nah, ini jadi bisa disesuaikan. Nah, ini mirip Google Form ya. Oke, sekarang saya kasih waktu teman-teman silahkan untuk menggantikan header-nya. Oke, nanti di tengah-tengah juga kita akan minta salah satu teman-teman untuk share screen ya. Tuh, jadi gimana sih hasilnya? Jadi diharapkan teman-teman semua di sini bisa mempraktekannya. Oke, kalau sudah boleh dong raise your hand lagi. Oke, makasih nih Mr. Uci. Mr. Uci dari Atun ya. Insyaallah. Jadi ini nervous nih saya nih ada Mr. Uci nih. Oke, terima kasih. Ada Miss Hani, ada Miss Ai, Miss Rizka, ini dari KJ juga Miss Rizka ya. Nanti bisa sharing ke KJ-nya ya, Miss Rizka. Oh, ada Miss Reni, wah ini para expert tungkol nih, ada di sini ya. Ada Miss Rena juga, ada Miss Valia. Oke, Miss Anjar, terima kasih. Ada Miss Rini juga, Miss N, oh ada Miss N juga. Oke, kita lanjut ya, teman-teman. Kita lanjut ke, ini kan ini masih halaman pertama ya teman-teman ya. Gitu. Jadi ini halaman pertama, itu silakan teman-teman mau dibuat seperti apa. Ya, sebenarnya mau dibuat semuanya juga jadi masalah sih. Jadi kita praktek ini kita buat semua dulu ya. Mulai dari greeting atau opening atau instruction atau apa ya yang lainnya lah. Kemudian nanti di video pembelajaran dimasukkan ke sini, kuisnya dimasukkan ke sini. Gitu. Tapi nanti kedepannya teman-teman bisa dibuat halaman terpisah. Oke, nanti saya jelaskan lebih detail lagi. Oke, sekarang kita coba untuk bentar. Nah, untuk untuk openingnya misalkan menggunakan teks ya. Nah, caranya gimana? Itu klik paling kanan di sini ada insert. Kemudian bawahnya ada huruf T tuh ya, huruf T itu klik text box. Ya, klik yang ini ya, klik yang ini. Nah, nanti muncul teks seperti ini. Nah, setelah itu bolehlah teman-teman buat seperti tadi ya, mau opening, mau greeting, mau
instruction terserah teman-teman ya, disesuaikan. Jadi ini maksudnya pada saat nanti anak-anak itu klik, maka mereka akan membaca teks yang ini ya. Silakan teman-teman sesuaikan ya. Misalkan assalamualaikum warahmatullahi. Kalau ada teman-teman instruksinya boleh copy paste di situ ya. Bentar ya. Biar enak saya nanti copy paste. Nah, ini misalkan ini. Nah. Oke. Kalau udah, boleh diklik aja. Nah, ini untuk teksnya ini bisa diatur ya. Nah, untuk ini hanya besarannya saja, tapi besarannya hanya ada heading, title, normal text ya. Heading misalkan ini mau lebih kecil, berarti bisa subheading lah misalnya. Tapi kalau untuk P1 tentu terlalu kecil ya. Karena kita Fitri ya. Gitu. Jadi silakan disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya di divisinya masing-masing dan juga subjeknya masing-masing. Ya, berarti ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti ini hanya greeting aja ya. Atau teman-teman mau langsung ke subjek ke learning object ini nggak apa-apa. Okay, today we are going to learn bla 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 bla. Ya. Ini hanya contoh saja, nggak harus begini, teman-teman. Sekali lagi isinya silakan disesuaikan teman-teman, mau opening, mau greeting. Oke. Kemudian nah misalkan ini kan putih nih backgroundnya ya. Bisa diubah. Nah, diubahnya dengan cara di sini ada tuh. Nah, ada yang kayak gini tuh. Ya, kayak stick ini PS ini. Nah, ini klik di sini teman-teman. Ya. Kelihatan ya? Nah, klik sini. Nah, ini bisa ada pilihan warnanya. Nah, pilihan warnanya tentu ini hanya sedikit ya. Gitu. Disesuaikan dengan tema yang tadi teman-teman pilih. Tapi kalaupun ada image bisa di sini. Oke, tapi kita nggak pakai dulu lah. Kita ke sini dulu. Oke, silakan teman-teman untuk praktek. Saya kasih waktu beberapa menit, silakan. Oke. Kalau udah ada sih enak ya, yang udah pernah dibuat HBA-nya, instruction-nya, tinggal copy paste aja dari file Word-nya itu atau PDF-nya itu. Copy, pindahin ke sini. Oke, kalau sudah boleh raise your hand. Oke, makasih Miss Velia, Miss Rami. Miss Rini, Miss Rena, makasih. Miss Reni. Oke, Miss Anjar, makasih. Miss Rizur, udah belum? Oh, ada Ustadz Sardi nih, Masya Allah. Ini expert juga ini di HBL ini. Dan selfie juga. Mohon maaf telat saya gabungnya tadi. Oh, nggak apa-apa, Tad. Nanti kalau ada kendala, sekali lagi, kalau misalkan tadi teman-teman lupa awalnya, atau tadi cara mengubah background dan lain sebagainya, boleh nanti chat ya. Atau nanti bisa WhatsApp ke Miss Atik, biar misalnya biar dijelaskan, di sini nih tombolnya. Kalau di sini kan susah ya untuk attach picture itu. Oke, sudah ya. Oke, saya anggap sudah. Nah, selanjutnya adalah misalkan mau ada prosedur dulu ya, atau yang harus dipersiapkan. Gitu. Jadi pada saat HBL itu ada hal-hal yang harus siswa persiapkan. Nah, boleh disimpan di setelahnya, ya. Gitu. Jadi balik lagi ke tadi berarti insert. Nah, nanti kalau misalnya berupa gambar nanti gambar. Tapi nanti kan sebelumnya itu ada instruction dulu kan. Nanti instructionnya boleh klik yang ini. Ya, insert kayak tadi kita ulangi lagi, insert text box. Nah, baru kita
ketikan itu instruction-nya. Misalkan please prepare stationaries misalkan ya. Nah, please prepare the stationaries. Misalkan as follow atau below lah. Oke. Nah, ini masih normal teks. Seperti tadi cara mengubahnya biar agak gede. Misalkan kita klik title misalkan. Boleh ya. Gitu. Atau tadi heading kalau terlalu besar nggak jadi masalah. Oke. Kalau sudah mau warnanya disesuaikan boleh. Nah, misalkan warnanya ini. Ya, biar cantik, biar berbeda dengan yang tadi pas opening. Oke, kalau sudah klik enter. Nah, karena kita perlu gambarnya, misalkan harus disiapkan itu misalkan textbook ya, textbook alat tulis dan dan buku tulis lah, buku catatan lah, notebook. Nah, caranya klik image. Agung bisa di unmute. Oke, unmute. Oke, klik image ya, klik image. Nah, kalau gambarnya sudah ada di komputer teman-teman, ini klik upload. Nah, tapi kan pasti teman-teman belum mempersiapkan. Jadi bisa aja select di sini. Select. Nah, bisa di search di sini ya. Misalkan book. Nah, book PNG lah. Nah, oke, nanti muncul seperti ini. Boleh diklik ke sini. Nah, nanti muncul seperti ini. Ya, dan ini bisa kita drag teman-teman. Posisinya mau di mana aja bisa. Ya, mau di bawah gambarnya juga bisa. Nah, cuman kan terlalu besar ya. Oh ya teman-teman, jadi bisa juga ini di sini Ctrl Z ya. Di sini nih di kanan atas ada redo dan ada undo. Ya, atau kita bisa langsung Ctrl Z juga bisa. Oke, karena kita akan ada 3 ya. Nah, ini untuk nanti untuk alat tulisnya dan di sini untuk tadi untuk notebook misalkan ya. Nah, sekarang kita ke alat tulisnya, klik lagi image teman-teman. Yang paling kanan atas ya, klik select karena kita akan ambil di Google Image. Nah, berarti stationery saja kali ya. Nah, ini ya. Nah, misalkan yang ini. Klik, nah nanti dia muncul ke bawah. Nah, untuk menempatkan ke tengahnya bisa kita klik drag. Nah, seperti itu ya. Gitu. Nah, satu lagi berarti notebook dengan cara yang sama ya. Paling kanan itu klik image, teman-teman. Terus klik select. Kemudian kita search misalkan notebook ya tadi. Notebook PNG. Nah, notebook PNG ya, yang mana aja ya? Ini. Oke, sama ya, kita drag ke kanan atas ya. Nah, seperti ini. Mau ini warnanya diubah lagi kayak tadi boleh. Nah, klik yang ini emphasis one. Nah, itu. Oke. Seperti itu. Nah, silahkan sekarang teman-teman mencoba ya. Mencoba membuat ini semacam things to prepare ya, apa yang harus dipersiapkan oleh anak-anaknya. Ya, nanti bisa dibuat lebih fleksibel lagi lah mau dibikin apa ini ya. Itu yang jelas memang bagusnya setiap pembelajaran kan kita harus menginformasikan ya ke anak-anak apa yang harus dipersiapkan. Oke, kalau sudah raise your hand. Nah, ini karena butuh waktu lama pasti ya. Misalnya ini udah beres tuh, Masya Allah. Oke, ini butuh waktu yang lumayan ya karena tadi kan ada 3 image ya, gitu. Jadi mungkin ya perlu waktu sekitar 3 sampai 5 menit. Oke, Pak Agung coba kita lihat yang punya Miss Rani. Ya, Miss Rani boleh ya? Di share screen ya. Saya berarti stop share dulu ya. Oke. Ya,
silakan boleh untuk Miss Reni membagikan hasil prakteknya. Miss Reni. Di unmute dulu mungkin Pak. Ya. Oke. Miss Reni ada? Oh ya udah, kita lanjut aja ya, nggak apa-apa ya. Kita lanjut aja. Kita lanjut aja. Nah, sekarang bagaimana sih menginsert video YouTube-nya ya? Itu video YouTube-nya. Nah, sama tadi ya logikanya untuk menginsert itu yang ini ya. Yang klik insert ini, silakan yang klik paling bawah. Nah, ini klik insert dulu, nanti scroll ke bawah, nanti ada gambar YouTube. Ya, sekali lagi. Nah, ini di sini dulu ya, kita klik ini di sini dulu, biar nanti ada di bawahnya. Nah, di sini. Jadi si kursornya ditempatkan di sini, biar nanti si YouTube-nya ada di bawahnya. Ya, sekali lagi, klik insert, kemudian scroll ke bawah, nanti ada YouTube ya. Nah, oke. Kita klik yang ini. Nah, kalau teman-teman sudah buat, itu klik di uploadin. Nah, diklik uploadin. Nah, ini rafting situ Cilencah ya, kemarin. Nah, kalau teman-teman belum buat, boleh aja di sini video search ya. Misalkan ini mathematics ya, atau apa ya, numbers lah misalkan. Numbers primary 3 lah misalkan ya. Nah, kalau sudah ada, boleh tinggal diklik. Ya, klik 2 kali. Oh, ini masih ke sini. Bisa nanti di drag ya. Nah, oke. Tapi tadi lupa ya, kita belum menginsert dulu apa teksnya atau untuk apa instructionnya. Jadi kita klik aja insert lagi, teman-teman. Klik text box. Dan misalkan please watch the following video. Oke. Sama tadi kita ininya heading aja. Oke, warnanya kita ini emphasize 2. Nah, untuk video ini karena di sini kan dia letaknya ini kurang fit ya, gitu. Biasanya kita ingin di tengah. Nah, caranya teman-teman drag si video ini. Nah, ini kan bisa dipindah-pindah nih. Nah, drag bersamaan dengan teks yang ini. Nah, jadi pada saat di bawah si title-nya. Nah, instruction-nya kan ada tulis satu. Please watch the following video. Nah, pada saat warna biru persegi panjang kayak gitu, itu baru drag ke sini. Bam. Tuh, kan? Bagus kan? Lebih fit ya. Lebih enak. Oke, silakan teman-teman mencobanya ya. Ini wajib mencoba ini. Kalau bisa, videonya dinyalakan. Ya. Nah, kalau semuanya videonya dimatiin, nanti saya kayak ngomong sama tembok dong ya. Kayak Ustaz ini kan ganteng nih ya. Ustaz sini. Insya Allah. Oke, Miss Rini udah nih, wah mantap. Nah, kalau habis, nanti setelah pertemuan ini kan minggu depan tuh Senin kan udah mulai HBL week berapa tuh ya? Week 3 ya? Nah, boleh tuh langsung mencoba ya. Tuh. Biar kepake. Nanti kalau bisa linknya kasihin deh ke kita ya. Mau WhatsApp ke saya boleh, mau ke Miss Atik boleh ya. Gitu. Nanti report nih ke SPO ya, buat kredit poin nanti. Ya, karena tentu training ini kita tidak ingin ya hanya masuk telinga kiri keluar telinga kanan. Artinya tidak ada perbedaan.
setelah training dan sudah training. Oke, wah Miss Velia tuh udah mantap ini ya. Oke, yang lain ditunggu ya. Silakan kalau udah jangan lupa raise hand-nya di aplikasi Zoom-nya biar langsung notifikasinya muncul di sini. Oke. Nah, kalau sudah teman-teman, kita lanjut berarti ke yang lainnya. Nah, sebenarnya ini pada prinsipnya teman-teman, ini klik insert ini bisa semuanya yang ada di sini. Oke, kita lihat aja yang paling kanan ya, paling kanan terus scroll ke bawah. Oke, ini bisa tuh ada image carousel juga. Ya, ini ada divider, placeholder. Divider itu untuk pemisah. Ya. Placeholder itu untuk menambahkan. Ada YouTube, kalender, Maps, Docs, slide juga bisa tuh. Ya, kalau misalkan PowerPoint bisa masukkan Google Sheets juga bisa, Google Form juga bisa. Ya, chart juga bisa. Oke. Nah, misalkan biasanya setelah YouTube itu biasakan kita ada kuis nih. Nah, ada kuis gimana sih? Kuisnya biasanya dibuatnya di quizzes.com kan. Nah, bagaimana caranya? Nah, berarti sama kita insert. Nah, tapi yang ini yang embed. Jadi embed itu biasanya untuk menempelkan aplikasi di website lain, kemudian ditempelkan di website kita tanpa dia harus pindah ke new tab gitu. Jadi dia runningnya bisa di situ. Meskipun dia bisa dua-duanya ya, tapi prinsipnya tujuannya embed itu biar running di website kita. Jadi kan anak-anak kan bingung ya, harus loncat ke sana, loncat ke sini. Oke. Jadi kita buat dulu berarti instruction-nya. Seperti tadi ya, kita klik text box. Sini larinya. Oke. Please, misalkan carry out quiz lah ya, as follow misalnya. Nanti bahasanya mau singkat, mau ini bisa disesuaikan ya teman-teman. Oke, kita ubah tadi heading ya. Warnanya kita emphasis one. Oke, nah ini baru instruksinya menggunakan insert text box. Nah, untuk melampirkan atau attach untuk si URL-nya, kita klik yang ini ya. Ya, lihat teman-teman, di sebelah kanan atas di bawah text box itu ada tulisan embed ya. Nah, klik ini, embed. Nah, baru deh. Berarti klik URL-nya. Nah, kalau teman-teman sudah punya link-nya, nah berarti tinggal copy aja link-nya di sini. Ya, berarti pergi dulu ke quizzes.com-nya, kemudian link-nya apa, kemudian masukkan ke sini. Ya. Nah, ini kan kebetulan saya belum buat ya. Jadi munculnya yang kayak gini. Tapi kalau teman-teman mau ini ya tinggal pergi aja ke quizzes. Nah, di sini kan udah ada ya. Nah, ini punya orang lain. Nah, berarti kita tinggal klik aja URL-nya. Ya, kalau teman-teman buat, klik URL yang teman-teman buat ya. Oke. Nah, jadi ini kayak tadi ya. Oke. Nah, ya, jadi kurang lebih seperti ini teman-teman. Oh, ini udah fit ke site-nya ya. Jadi tadi kayak lebih ke kanan dan terlalu kecil. Oke, jadi kita tidak usah mendrag lagi. Ya. Bisa juga ke sini, bisa juga. Ya. Jadi drag lagi boleh. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman semua. Oke, silakan teman-teman mencobanya
Ya, mau embednya mau quizzes ataupun yang lain boleh sih ya. Atau Google Form juga bisa. Ya, tapi Google Form nanti kita akan juga praktekkan. Ya, misalkan quizesnya udah jadi nih teman-teman, boleh nanti di attach di situ. Oke, kalau udah ya kita lanjut ke masih embed atau tadi dulu saya cek dulu yang belum apa. Oke, boleh sambil dicoba ya teman-teman ya. Oke. Nah, selanjutnya biasanya kalau udah misalkan selesai kuis nih ya, atau mungkin nanti buat kuisnya mau di Google Form nih. Nah, boleh kita klik insert. Nah, yang ini klik insert, lalu ke Google Form yang ada di sini. Ya, di atas chart. Jadi paling kanan bawah kita ada YouTube tuh, calendar, map, docs, slide, sheets, ada form. Nah, boleh klik di situ Google Form. Nah, klik itu ya. Nah, tentu tadi jangan lupa ya, instruksinya apa, nanti silakan disesuaikan. Nah, kalau udah jadi kan teman-teman nanti ada di sini nih. Udah jadi kan gampang, tinggal klik aja. Nah, ini ada feedback HBL. Kebetulan saya suka buat feedback HBL untuk merating atau memberi masukan ke parents ya. Dan ya honestly kalau berdasarkan rating itu yang bagus-bagus itu salah satunya yang teachernya itu membuat Google Site gitu. Kenapa? Ya karena menarik aja ya teman-teman. Jadi seperti website sendiri gitu ya. Jadi ya, dan kita juga terlihat bahwa kita itu benar-benar niat ya dalam mempersiapkan HBL ini. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, ini yang paling penting sih ini ya. Jadi paling penting itu yang wajibnya ini. Nah, seperti tadi saya sampaikan, boleh nanti teman-teman mau misalkan ini mau semuanya di satu page kan boleh. Atau mau dibagi ke beberapa page juga boleh. Caranya gimana? Caranya klik yang ini page ini. Oke. Ya, paling kanan atas teman-teman, kanan atas. Di sebelah insert itu ada pages ya. Nah, kalau themes tadi kan udah dijelasin ya. Untuk memilih tema yang ini warna-warnanya sama format huruf. Nah, pages ini untuk menambah halaman. Gitu. Jadi kalau kita lihat website-nya, website ya, pada umumnya juga kan dia tidak hanya satu halaman ya. Ada menunya, ada submenu. Gitu ya. Kalau produk itu kan ada gamis, ada baju koko gitu kan. Nah, gamis juga ada lagi submenunya, ada gamis jersey, craft gitulah ya. Ini karena saya jualan jadi ini. Tapi ini bukan promosi ya, teman-teman. Oke, ini hanya contoh saja. Jadi kalau dalam HBL itu berarti apa? Berarti misalkan halaman awal ini home, misalkan kita sebut home ya. Ini halaman awal itu home berarti menunya bisa ada HBL. Ya, ada HBL. Nanti di submenunya ada week 1, week 2 gitu. Jadi sebenarnya link website, link Google Site ini nggak mesti banyak, sebenarnya hanya satu saja sebenarnya. Gitu. Idealnya tuh hanya satu saja, jadi nggak week 1 kita buat lagi link berbeda, week 2 linknya berbeda, tidak. Itu tetapi tidak masalah. Untuk kita sebagai awalan saya mau cobanya, makanya di sini nih di title-nya week 3 nggak apa-apa. Gitu. Tapi nanti kedepannya diharapkan itu hanya satu website saja. Nah, jadi pages ya, ini kita klik ini, klik di sini, misalkan kalau tadi mau dipisah, misalkan let's learn-nya, misalkan si videonya mau di halaman terpisah, kita bisa ya let's learn misalkan ya. Nah, nanti penggunaannya ini bisa lebih variatif ya. Kedepannya ini idealnya HBL ya, gitu. Nanti submenunya week 1, week dan lain sebagainya. Nah, untuk submenunya ada di sini. Nah, add sub page. Nah, ini untuk week 1, week 2, week 3. Ya, gitu. Tapi kita belum ke situ ya. Nanti teman-teman bingung. Ini teman-teman biar tahu saja bagaimana sih membuat halaman kedua.
Nah, kalau udah halaman kedua, berarti teman-teman gampang. Tinggal kayak tadi lagi aja. Ya, mau insert YouTube-nya, kayak tadi lagi aja. Ya. Kayak tadi lagi aja, berarti logikanya. Nah, ya, nanti ada instruksinya, silakan. Nah, ini karena belum ada instruksinya, jadi belum bisa fit ke situ. Nah, oke. Nah, sekarang bagaimana dia kan harus ada klik next sama klik back-nya ya. Nah, caranya teman-teman kembali lagi ke home. Di sini sudah ada muncul ya ini ya. Kayak menu-menu yang paling atas sudah muncul ini page-nya ya. Ada page home, ada let's learn ya. Nah, home nanti let's learn bisa let's practice nanti halaman ketiganya. Bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman. Nah, kita pergi ke halaman home. Nah, untuk untuk memberikan button next-nya itu teman-teman klik insert. Nah, klik insert terus klik button yang ada di sini yang paling dekat image carousel. Ya, yang tadi kan YouTube di atasnya. Nah, klik button berarti kita bisa klik next. Nah, linknya berarti sudah muncul nanti let's learn tuh. Jadi linknya itu langsung. Nah, kalau teman-teman belum buat page-nya, misalkan belum ada halaman 2-nya, di sini kosong, nggak bisa. Ya, ini mirip-mirip kayak hyperlink-nya PowerPoint ya. Kita klik, nah ini bisa juga kita nah, ada di kanan. Ya, gitu. Kalau sudah, berarti di halaman keduanya juga harus ada back. Nah, berarti di halaman kedua back, caranya klik button back ya, kita klik back, klik home. Nah, back biasanya di sebelah kiri. Nah, seperti itu teman-teman. Ya, ini lesson-nya, ini home-nya. Kemudian untuk melihat gimana sih tampilan Google Site yang udah dibuat teman-teman, itu klik paling atas sebelah kanan. Nah, yang ini. Yang ada gambar seperti screen itu di sebelah kanannya Ridu itu ada klik preview. Nah, bisa klik preview. Nah, ini seperti ini. Nanti saya harapkan teman-teman ada yang share ya, kalau bisa ya. Nanti bisa perwakilan dari teman-teman untuk share screen, bagaimana sih hasil yang teman-teman buat. Ya, jangan-jangan malah lebih bagus dari yang sudah ada, atau dan itu memang salah satu kuncinya. Salah satu kunci untuk membuat Google Site itu kata kuncinya ATM saja. ATM itu maksudnya amati punya orang lain, gitu kan. Tiru, kemudian modifikasi. Ya, gitu. Jadi dalam belajar kan seperti itu. Itu ya, amati, tiru, dan modifikasi. Oke. Amati, tiru, modifikasi. Betul. Aduh, saya telat nih, Sironi, tapi saya mau coba nih. Gak apa-apa. Oh, Oke, Tapadol. Rasanya saya telat nih. Gak apa-apa, Tapadol, Tad. Saya stop share dulu. Oke, luar biasa, Mr. Roni. Ini baru terjawab sekarang. Saya kan suka pernah ngebimbing punya anak saya. Ini kata saya gimana bikinnya, kreatif banget nih, primary teacher. Ternyata ini ya. Aduh, alhamdulillah saya tuh sekarang dapat. Oke, saya coba ya. Oh, belum dapat. Ya, Give me the co-host. Co-host yang bisa screen ya. OTW. OTW siap. Ya, Oke, bismillah. Teng tong, belum. Siap. Teng tong, belum. Iya. Oke, satu kali lagi. Ya. Ini. Silakan Pak Sardi. Tolong dikoreksi, benar nggak? Ya, coba. Ini saya previewnya, Mr. Roni. Oke. Saya ngambil template-nya. Masya Allah. Keren ini, Tad. Saya ngambil template-nya yang udah jadi aja yang kelas. Bu, ini punya Mr. Sari nih, Bu. Lihat. Ini ada Bu Indri di sini nih. Masya Allah. Ini udah expert ini. Banget ini, mah. Enggak, ini kan bahan-bahannya udah ada, jadi saya ajarin. tinggal masuk-masukin gitu ya. Iya, tadi ini bagus banget ini.
Nah, orang-anak kan nanti lihat ini kan Iya, senang iya. banget Motivated ini. gitu, Terima kasih, serius banget terima gitu. kasih. Kita Masya Allah, ini excellent ini. Udah cukup ya, cukup ya, cukup. Cukup. Oke, good. Oke, thank you very much. Alhamdulillah. Iya, iya. Thank you. Udah segitu aja, Mr. Roni, makasih banyak. Oke, Kita pengen Masya lanjutkan minta ilmunya. Oke, siap. Ya, jadi seperti itu. Jadi balik lagi tadi. Nah, ini tadi ini masih menu ini ya, preview screen. Nah, preview screen itu paling kanan bawah kanan bawah itu ada mode font gitu ya. Nah, jadi makanya hati-hati nanti ketika teman-teman membuat cover dari headernya ya. Karena kalau cover headernya resolusinya salah, maka dia nanti akan jelek. Ya, khususnya yang dibuat teman-teman sendiri. Nah, kalau anak-anaknya banyaknya membuat carry out HBL-nya di HP, nah itu resolusi untuk header covernya itu biasanya sama dengan yang YouTube, yang thumbnail ya. Nanti bisa searching aja thumbnail resolusi resolusinya berapa kali berapa ya gitu. Ini untuk mode tablet dan ini untuk PC. Oke, kita close aja ya di sini exit preview-nya. Nah, langkah terakhir sebenarnya masih banyak menu yang harus dijelasin ya, tapi termasuk yang ini nih, yang ada gambar-gambar ini nih kayak tadi Ustaz Sardi nih ya. Jadi di sebelahnya itu videonya, sebelahnya teksnya, bisa menggunakan menu yang ada di sini. Oke, nah langkah terakhir teman-teman jangan lupa untuk klik publish ya. Jadi klik kalau belum klik publish itu nanti tidak bisa tidak bisa di search sama anak-anak. Tapi meskipun ini langsung auto save ya, auto save di Google Drive teman-teman semua. Oke, jadi klik publish. Nah, oke, ini klik yang paling kanan atas ya teman-teman, ini langkah terakhir, klik publish. Oke. Kemudian, nah ini karena ini menggunakan email AIS ya, berarti kita harus di sini klik manage dulu siapa yang mau view-nya. Ini view ya. Nah, ini public ya. Biasanya ya ini, anyone on the internet can find and open. Ya. Ini jangan lupa ininya. Nanti biasanya kalau kayak gitu nanti minta permission ya, nanti inbox teman-teman penuh. Oke, jadi jangan lupa setting ininya ya, anyone on the internet can find and open. Mungkin bahasanya beda-beda, mungkin disesuaikan aja, tapi pada prinsipnya yang public ya. Oke, kita klik dan kita klik. Nah, kalau ini request public search, ini maksudnya kalau teman-teman nggak mau, ini kan nanti secara tidak langsung akan muncul ya di Google. Jadi kalau nggak mau muncul di Google ya bisa request ini. Oke, kalau nggak ya publish aja. Oke, ini udah selesai, klik publish-nya. Nah, sekarang untuk linknya gimana? Nah, untuk linknya ada yang ini, yang gambar attachment ya. Yang gambar attachment itu klik. Nah, ini ada copy link. Nah, gitu. Ya, udah selesai. Ya, mungkin Mr. Agung, itu aja ya. Ada pertanyaan mungkin atau ada yang mau sharing lagi? Saya stop share dulu ya. Nah, ini udah jam 9. Saya pikir nggak apa-apa. Kita telat. Maksudnya lebih 5-10 menit nggak masalah. Ya, mantap sekali Mr. Roni. Mungkin bagi teman-teman atau rekan-rekan ada yang ingin pertanyaan atau membagikan hasil prakteknya, silakan. Ada yang mau share lagi, teman-teman? Mau tanya Mr. Roni. Oh ya, Ustaz, tafadhol. Jadi intinya, teorinya, jadi seperti kita membuat semacam Google Form gitu ya. Kemudian di-copy lah linknya itu ke dalam tugas siswa, begitu Mr. Roni? Ya, betul, Tad. Jadi maksudnya ini kan kayak tadi ada YouTube, ada Quizzes, ada Google Form ya dan lain sebagainya, gitu. Dibanding kita instead of share link banyak ke anak-anak gitu ya,
Misalkan dipindahin ke Word, link ini link ini. Oh. Misalkan kadang itu banyak link kan. Iya, iya, Udah aja betul, kita betul. kasih aja link ini gitu. Jadi satu link menghimpun banyak tugas gitu ya. Betul. Jadi biar Oke. lebih Oke, terima kasih. sip. Bahkan diharapkan tadi ya, jadi diharapkan teman-teman itu udah aja websitenya satu saja gitu ya. Kan ibaratnya website kan cuma satu kan, nggak ada website A, B, C itu ya. Gitu. Jadi nanti diharapkan page-nya itu, halamannya itu pertama misalkan HBL. Nah, nanti sub-page-nya atau sub-menunya itu week 1, week 2, atau week 1, meeting 1, week 1, meeting 2 ya. Gitu. Nanti misalkan di menu sebelah HBL-nya misalkan let's say review lah. Ya, gitu. Dan lain sebagainya lah. Seperti membuat sekolah, membuat website. Kita seperti membuat website pembelajaran khusus subjek itu gitu ya, subjek. Nah, kecuali kalau ada kelasnya boleh ada kelasnya lagi. Jadi kelas saya ngajar di 2 kelas misalkan nih. S1, S2 bisa aja kan gitu. Tapi mau website terpisah tidak jadi masalah. Seperti tadi saya bilang, kalaupun saya mau cuman HBL ini saja, untuk HBL week 2 saja nggak jadi masalah. Oke? Ada pertanyaan lagi silakan. Oh, pengen lihat punya Kak Reni itu. Reni mana tadi? Iya. Oh, Kan udah jadiin co-host, silakan. udah. Tafadhol Miss Reni kalau mau share screen. Oh, belum selesai. Oke. Oh, oke. Oke, siap. Paling nanti teman-teman boleh ya share linknya kalau udah jadi, biar nanti kita kasih masukan. Ya sekali lagi saya ini hanya sharing saja ya. Yang lebih expert itu banyak, bahkan yang udah sering, yang pionirnya itu Miss Ismi itu pertama ya. Terus Miss Atik, buat juga Mr. Bayat juga. Jadi saya malah banyak belajar ke mereka. Ya di sini hanya kebetulan sebagai speaker saja. Ya, jadi hanya sharing saja. Oke, ya Miss Novi juga. Ya dan lain. Miss Amel ya, semuanya lah. Ini yang punya Miss Reni nih. Oh ya, Masya Allah. Keren banget. Oke nih. Book of Quran. Nah ini ya, udah oke ini. Keren. Artinya materi yang barusan benar-benar langsung diserap dan langsung dipraktekkan. Nah ini yang kita harapkan ya. Oke. Mantap Pak. Nah. Keren. Oh iya, Mr. Roni, bisa masukin PDF file nggak ke sini? Bisa tadi. Bisa ya? Ya bisa. Oke. Oke teman-teman ya, kalau ada sesi 2 boleh living ya. Good job Kak Miss. Nah itu menunya ada teknik 1, teknik 2 ya itu. Bagus tuh. Tuh mantap ini. Mantap ini. Saya juga belum tentu bisa nih. Oh, bisa ngajar tilawati pakai ini kita. Iya betul. Ini yang recording Kak Sandi, Kak Sinten. Ini yang recording Surbayat mungkin juga mau share tuh Surbayat yang udah jadi. Ya, mangga yang izin live mau ke sesi 2 boleh ya? Karena materi intinya udah tersampaikan semuanya. Ya, bagi teman-teman yang bisa mengisikan dulu form feedback-nya sebelum meninggalkan meeting. Sudah saya share di chat. Oke, silakan teman-teman untuk dan mungkin yang kalau formnya telat, kita insya Allah ada rekamannya ya, nanti akan di-upload di YouTube seperti biasanya. Oke. Sip ya. Teman-teman jangan lupa ya untuk isi kolom feedback ya, mudah-mudahan ini sangat bermanfaat untuk HBL improvement ke depannya teman-teman ya. Gitu. Oke. Mas Agung udah aja kali Mas Agung ya? Baik, mungkin sekian dulu materi yang disampaikan Mr. Roni ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan menambah pengalaman juga. Kita jadi developer website Google. Amin. Oke, mungkin demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.